Soalnya dia tadi pas mau keluar kan dia bilang sebentar kau tunggu. Jadi aku tunggu nih, kenapa ini dia bilang. Terus itu dia bilang, ayolah sudah kita naik. Ini Sama siapa tadi ambil? Sun perhatikan dia. Sama itu Pak dia yang ambil, mana saya tahu itu dia ambil ini Pak. Perhatikan. Perairan perbatasan yang semula tampak tenang mendadak berubah menjadi medan perburuan mematikan. Di bawah gelap malam, sebuah perahu asal Malaysia dipaksa berhenti, bukan oleh patroli biasa, melainkan oleh pasukan elit Kopaska. Sabu ditinggalkan, para pelaku kabur, dan satu jaringan gelap langsung dibuat gemetar. Ini bukan sekadar upaya penyelundupan yang gagal, melainkan sinyal keras bahwa ada konsekuensi besar yang menanti di balik operasi senyap ini. Pertanyaannya, seberapa dalam jaringan tersebut dan siapa sebenarnya target berikutnya? Soalnya dia tadi pas mau keluar kan dia bilang sebentar kau tunggu. Jadi aku tunggu nih, kenapa ini dia bilang. Terus itu dia bilang, ayolah sudah kita naik. Ini Sama siapa tadi ambil? Sun perhatikan dia. Sama itu Pak dia yang ambil, mana saya tahu itu dia ambil ini Pak. Perhatikan. Apa itu? Saya tahu Pak. Hah? Saya tahu Pak, saya tidak tahu betulan Pak. Apa itu? Saya tidak tahu Pak. Kalau ini barang Pak. Saya Apa tidak itu? tahu. Sabu ini Pak. Sabu. Punya siapa? Saya tidak tahu. Punya siapa? Bukan saya punya Pak. Saya Tapi yang tidak bawa kamu kan? tahu. Mana ada saya yang bawa Pak? Itu pakai perahu ini kamu loncat tadi. Ngapain kamu loncat kalau kamu bawa? Suruh lompat Pak. Mana saya tahu Pak. Kau yang bawa. ambil barang? Saya tidak tahu Pak. Saya tidak lihat Pak. Itu mungkin pas saya disuruh. Sebatik bukan sekadar pulau perbatasan. Di balik lautnya yang tenang dan aktivitas nelayan sehari-hari, wilayah ini sudah lama menjadi titik panas peredaran narkotika lintas negara. Letaknya yang berhadapan langsung dengan Sabah, Malaysia, menjadikannya sasaran empuk sindikat gelap. Jalur laut yang sempit, banyak celah, dan minim cahaya pada malam hari, membuat perairan ini kerap dianggap sebagai pintu belakang menuju Indonesia. Sebuah celah berbahaya yang mengancam generasi bangsa. Masalah ini jelas bukan baru kemarin. Dalam beberapa tahun terakhir, aparat berkali-kali menggagalkan penyelundupan sabu dari Malaysia dengan pola yang nyaris sama. Dari puluhan gram hingga lebih dari 1 kilogram, semuanya masuk lewat jalur laut Sebatik dan Nunukan. Fakta ini menunjukkan satu hal penting. Ada jaringan terorganisir yang menjadikan kawasan perbatasan sebagai jalur rutin, bukan sekadar uji coba. Sindikat narkoba memanfaatkan kondisi geografis dan sosial wilayah perbatasan. Perahu kecil tanpa identitas, kecepatan tinggi, dan rute berputar menjadi senjata utama. Mereka bergerak senyap, memanfaatkan gelap, berharap lolos dari patroli. Bagi jaringan ini, satu keberhasilan berarti narkoba tersebar ke berbagai wilayah Indonesia, sementara satu kegagalan hanya dianggap risiko bisnis. Yang membuat situasi semakin genting, pola ini terus berulang meski penindakan sudah berkali-kali dilakukan. Artinya, penyelundupan ini bukan aksi individu, melainkan bagian dari rantai besar lintas negara. Selama jalur ini dianggap aman, sindikat tidak akan berhenti mencoba. Dan di titik inilah konflik memasuki fase paling menentukan. Bukan lagi soal satu perahu atau satu paket sabu, melainkan pesan tegas negara kepada sindikat narkoba lintas negara. Pertanyaannya sekarang, seberapa besar dampak operasi ini dan apa konsekuensi nyata yang menanti jaringan gelap Malaysia ke depan? Saat Kopaska mulai bergerak, peta kekuatan di perairan Sebatik langsung berubah. Sindikat yang biasanya percaya diri justru menunjukkan tanda-tanda panik. Fakta di lapangan memperlihatkan sesuatu yang berlawanan dari dugaan lama mereka. Jalur laut yang selama ini dianggap aman ternyata sudah lama berada dalam pantauan ketat. Informasi intelijen tidak lagi bersifat reaktif, melainkan proaktif, membaca pola, waktu, dan rute penyelundupan dari Malaysia dengan presisi tinggi. Kejar-kejaran di laut yang terjadi bukan sekadar insiden spontan. Ini menjadi bukti bahwa aparat kini selangkah lebih maju. Manuver ekstrim pelaku, yang dulu sering berhasil, kali ini justru berubah menjadi bumerang. Perahu kecil, kecepatan tinggi, dan jalur tikus tak lagi efektif ketika berhadapan dengan pasukan elit yang memahami medan dan psikologi lawan. Satgas Pamtas RI Malaysia Yonif 613 Raja Alam kembali menunjukkan kesigapan menjaga keamanan perbatasan dengan menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Sebatik Utara, Kabupaten Nunukan. Berawal dari laporan aktivitas mencurigakan di jam rawan, tim bergerak cepat melakukan penyekatan dan penyisiran terbatas. Hasilnya, puluhan paket sabu beserta alat isap ditemukan ditinggalkan pelaku. Pangdam Zes Mulawarman
Maijen TNI Kunto Arif Wibowo mengapresiasi keberhasilan tersebut dan menegaskan bahwa sekecil apapun tindakan ilegal di perbatasan dapat berdampak besar terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Pangdam berpesan agar prajurit selalu waspada, bekerja dengan hati, profesional, dan berintegritas demi mewujudkan perbatasan yang aman dan damai. NKRI harga mati. Fakta ini mematahkan anggapan sindikat bahwa aparat hanya mengandalkan patroli rutin. Barang bukti yang ditinggalkan justru membuka tabir lebih lebar. Cara penyimpanan sabu, desain perahu, hingga pola pelarian, semuanya identik dengan kasus-kasus besar sebelumnya. Ini mengonfirmasi bahwa 150 gram bukan kasus kecil, melainkan bagian dari jaringan lintas negara yang sama. Fakta ini bertolak belakang dengan narasi sindikat yang kerap mengklaim aksi mandiri demi mengecoh aparat. Lebih mengejutkan lagi, identitas pelaku sebenarnya sudah dikantongi meski mereka berhasil kabur. Koordinasi lintas instansi langsung diperketat, termasuk kerjasama aparat Indonesia dan Malaysia. Artinya, ruang gerak sindikat justru semakin sempit. Jalur laut yang dulu menjadi keunggulan kini berubah menjadi titik rawan. Situasi ini menandakan eskalasi konflik. Negara tidak lagi sekadar menggagalkan, tetapi mulai memburu hingga ke akar jaringan. Dan disinilah konflik mencapai fase paling menentukan. Bukan lagi soal satu perahu atau satu paket sabu, melainkan pesan keras negara kepada sindikat narkoba lintas negara. Pertanyaannya tetap sama. Seberapa besar dampak operasi ini dan apa konsekuensi nyata yang menanti jaringan gelap Malaysia ke depan? Inilah alasan mengapa sindikat disebut kocar-kacir. Bukan hanya karena satu operasi gagal, tetapi karena tekanan yang datang berlapis. Laut dijaga ketat, darat disisir, intelijen bergerak senyap, dan identitas pelaku sudah berada di tangan aparat. Fakta ini menjelaskan kenapa mereka kabur meninggalkan barang, karena membawa muatan berarti membawa risiko tertangkap yang jauh lebih besar di tahap berikutnya. Pada fase ini, pesan TNI AL sangat jelas. Perairan Indonesia bukan lagi jalur aman, dan Malaysia bukan pintu masuk bebas narkoba. Kopaska tidak sekadar menggagalkan, tetapi menghancurkan rasa aman sindikat. Klimaksnya bukan saat kejar-kejaran di laut, melainkan ketika jaringan sadar bahwa strategi lama mereka sudah mati. Nah, jika jalur favorit sindikat kini runtuh dan tekanan negara semakin kuat, pertanyaannya tinggal satu. Seberapa besar dampak jangka panjang operasi ini bagi perang melawan narkoba di perbatasan Indonesia? Operasi Kopaska di perairan Sebatik ini bukan sekadar kabar penangkapan, melainkan potret nyata kehadiran negara dalam menjaga batas kedaulatan dari ancaman narkoba lintas negara. Ketika jalur laut yang dulu dianggap aman kini berubah menjadi perangkap, itu menandakan satu hal penting. Perang melawan narkoba telah memasuki fase serius dan tanpa kompromi. Kedepan, tekanan terhadap sindikat tidak hanya datang dari laut, tetapi juga dari sinergi intelijen, aparat, dan kesadaran publik yang semakin kuat. Perang ini jelas belum selesai. Selama masih ada jalur tikus dan jaringan gelap yang mencoba masuk, kewaspadaan harus terus dijaga. Disinilah peran kita sebagai masyarakat ikut menentukan arah. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya. Dukungan kamu membuat isu-isu penting seperti ini terus dikawal sampai tuntas.